Ambisi Amad Diallo ingin sukses di Manchester United seperti Ronaldo. Pemain muda Manchester United Amad Diallo menyimpan harapan besar untuk meraih gelar individu paling bergengsi di dunia sepak bola, Ballon d'Or. Dia bercita-cita menapaki jalan yang pernah dilalui oleh idolanya Cristiano Ronaldo. Diallo terus menunjukkan kerja kerasnya sejak didatangkan dari Atalanta pada musim panas 2021. Meski sempat menjalani masa peminjaman, kini dia mulai mendapatkan kepercayaan tampil secara rutin di skuad utama Setan Merah. Pemain 23 tahun tersebut dikenal fleksibel di lini serang, mampu bermain sebagai gelandang serang maupun sayap. Hingga saat ini dia sudah mengemas 14 gol dan 12 assist dari 64 penampilan di semua ajang. Sayangnya kontribusi itu belum sepenuhnya berdampak pada konsistensi performa Manchester United. Tim asuhan Ruben Amorim masih kesulitan menunjukkan kestabilan untuk bersaing di jalur juara. Amad Diallo tidak segan menunjukkan ambisinya untuk menjadi pemain terbaik di dunia di masa depan. Baru-baru ini dia mengunggah sebuah pesan kuat lewat Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Amad Diallo menampilkan foto-foto dirinya saat menjalani tur pramusim di Amerika Serikat bersama Manchester United. Salah satu foto memperlihatkan dirinya tengah memegang trofi Ballon d'Or, disisipkan setelah potret bersama Aiden Heaven. Walau gambar tersebut dibuat dengan teknologi AI, pesan yang ingin disampaikan tetap kuat. Amad Diallo seolah ingin menegaskan bahwa gelar Ballon d'Or bukan sekedar mimpi baginya, tetapi juga tujuan konkret yang ingin dia capai. Amad Diallo memiliki dasar kuat untuk memimpikan hal tersebut. Sejak masih muda, dia sudah menarik perhatian tokoh-tokoh penting di dunia sepak bola, termasuk Giovanni Galli. Galli adalah sosok yang memboyong Amad Diallo ke Akademi Atalanta dan mengenali potensinya sejak dini. Dia percaya Amad Diallo punya kualitas istimewa yang bisa membawanya menjadi pemain kelas dunia. Amad memang unik, tetapi dia harus memperkuat dirinya. Di saat yang sama, dia harus memastikan kecepatannya tidak berkurang, yang merupakan kualitas yang membedakannya dari pemain lain. Singkatnya, saya pikir dia memiliki semua kualitas untuk menjadi kandidat peraih Ballon d'Or dalam 5 tahun ke depan, ujar Galli. Cristiano Ronaldo menjadi inspirasi besar bagi Amad Diallo dalam mengejar Ballon d'Or. Bintang asal Portugal itu pernah mengukir sejarah bersama Manchester United. Ronaldo pertama kali meraih Ballon d'Or pada tahun 2008 saat masih berseragam Setan Merah. Setelah itu dia memperkuat Real Madrid dan menambah koleksinya menjadi 5 gelar. 4 trofi lainnya diraih Ronaldo bersama Los Blancos pada 2013, 2014, 2016, dan 2017. Jejak inilah yang coba ditapaki Amad Diallo dalam karirnya bersama Manchester United. Deal Sesko pilih Manchester United, transfer pecah rekor semakin dekat. Manchester United tidak mau kalah dari Newcastle. Sesuatu yang menggegerkan dunia sepak bola. Manchester United selangkah lagi mendapatkan striker muda paling panas di Eropa saat ini. Benjamin Sesko resmi menolak tawaran klub lain dan memilih gabung ke Old Trafford. Transfer ini bisa menjadi titik balik besar untuk skuad Amorim musim ini. Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa Sesko telah menyepakati kontrak pribadi dengan Manchester United hingga Juni 2030. Ini bukan rumor biasa, ini adalah langkah konkret yang menunjukkan komitmen sang pemain muda untuk mengenakan seragam Setan Merah. Yang lebih mengejutkan lagi, Sesko bahkan tidak memberikan sinyal sedikit pun kepada klub lain. Padahal Newcastle sempat mengajukan tawaran lebih tinggi, bahkan 5 juta euro lebih besar dari Manchester United. Tetapi Sesko tetap mantap memilih United. Loyalitas dan juga visi jangka panjang menjadi alasan utamanya. Saat ini Manchester United dan RB Leipzig sedang melakukan pembicaraan intens untuk menyepakati total paket biaya transfer dan add-ons. Kedua klub ingin segera menyelesaikan kesepakatan ini secepat mungkin, dan semua pihak yakin deal ini hanya soal waktu. Menariknya, Sesko sudah mulai berlatih secara terpisah dari tim utama RB Leipzig. Ini menjadi pertanda jelas bahwa kepindahan ke Manchester United tinggal menunggu hitungan hari, bahkan mungkin juga jam. Sang pemain sudah siap terbang ke Manchester begitu lampu hijau diberikan. Dalam laporan sebelumnya, Romano menyebut Manchester United telah memiliki keyakinan penuh bahwa Sesko ingin bergabung. Dan benar saja, sang pemain secara pribadi menyampaikan langsung niatnya kepada manajemen Leipzig dan Manchester United. Transfer ini adalah keinginannya sendiri, bukan tekanan dari agen atau klub. Transfer ini bisa menjadi titik awal revolusi lini depan Manchester United dengan usianya yang baru 21 tahun dan performa eksplosif bersama RB Leipzig. Sesko bisa jadi bintang baru di Premier League. Kecepatan, fisik, dan juga insting golnya sangat cocok untuk strategi Ruben Amorim. Kini fans hanya tinggal menunggu kata sakti dari Romano, here we go. Jika segalanya berjalan lancar dalam 24 jam ke depan, Manchester United akan resmi memiliki bomber muda masa depan dan dunia akan menyaksikan lahirnya bintang baru di teater impian.
Erik ten Hag berniat mendatangkan Rasmus Højlund dari Manchester United. Pelatih Bayer Leverkusen Erik ten Hag berniat memboyong Rasmus Højlund dari Manchester United pada bursa transfer musim panas kali ini. Erik ten Hag dikabarkan ingin bereuni dengan striker yang pernah dia rekrut saat masih menangani Setan Merah. Melansir dari Mirror pada Rabu 6 Agustus, Erik ten Hag menjadikan Rasmus Højlund sebagai prioritas transfer untuk memperkuat lini depan Bayer Leverkusen. Penyerang asal Denmark itu dianggap cocok dengan karakter permainan Erik ten Hag dan diharapkan bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing Victor Boniface dan juga Petr Cech. Højlund juga dinilai dapat menambah kedalaman skuad The Alder yang akan bersaing di 3 kompetisi musim 2025-2026. Situasi Rasmus Højlund di Manchester United juga tengah berada di ujung tanduk. Klub yang kini dilatih Ruben Amorim itu dikabarkan siap melepas sang striker demi memberi ruang bagi penyerang baru. Sebelumnya Manchester United telah melayangkan tawaran sebesar 80 juta euro kepada RB Leipzig untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Tawaran tersebut disebut telah menyamai nilai yang diminta oleh RB Leipzig. Kehadiran Sesko diyakini akan membuat Højlund tergeser dari skuad utama dan memperbesar kemungkinan dia dijual. Padahal Rasmus Højlund secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bertahan dan berjuang memperkuat tempat di skuad utama. Situasi ini jelas membuka peluang bagi Erik ten Hag untuk merekrut mantan anak asuhnya. Terlebih Erik ten Hag dan Højlund berada di bawah naungan agen yang sama, yakni Sport Entertainment Group. Højlund sebelumnya direkrut oleh Manchester United dari Atlanta pada musim panas 2023 atas permintaan langsung oleh Erik ten Hag. Saat itu United harus merogoh kocek sebesar 78 juta euro. Kondisi pasar bursa transfer saat ini memberikan kesempatan bagi Leverkusen untuk memanfaatkan situasi. Apalagi Erik ten Hag punya rekam jejak yang kuat dalam membangun kembali kepercayaan pemain muda seperti Højlund. Dengan target tinggi di Bundesliga dan Eropa, Erik ten Hag menilai Højlund adalah potensi berharga yang bisa berkembang lebih baik di sistem permainan Leverkusen. Ini prioritas transfer Manchester United setelah urusan Benjamin Sesko beres. Manchester United memiliki agenda transfer yang cukup tertata pada musim panas kali ini. Target utama mereka saat ini adalah mendatangkan penyerang nomor 9 baru dengan Benjamin Sesko sebagai incaran teratas. Ruben Amorim ingin segera mengatasi masalah tumpulnya lini serang yang musim lalu menjadi salah satu penyebab utama kegagalan United bersaing di papan atas. Setan Merah hanya mencetak lebih banyak gol dari 4 tim lain di Premier League musim lalu. Untuk menunjang daya dobrak, Manchester United sudah merekrut Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo. Meski keduanya bukan striker murni, kehadiran penyerang tengah baru seperti Sesko diharapkan menjadi potongan terakhir dalam puzzle lini depan. Namun setelah posisi striker terpenuhi, Amorim sudah menetapkan prioritas baru. Fokus berikutnya adalah memperkuat sektor gelandang tengah dengan tipe pemain yang cepat, agresif, dan dinamis. Manchester Evening News menyebut Ruben Amorim telah menyiapkan rencana khusus untuk memperkuat lini tengah. Dia menginginkan gelandang baru yang lebih cepat dan mobile guna menutup celah yang masih terlihat. Bruno Fernandes kabarnya bakal ditarik sedikit lebih dalam untuk membantu fase build up. Karena itu tambahan pemain baru akan menjadi pelapis ideal bagi Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo agar lini tengah lebih seimbang. Kepergian Christian Eriksen membuat stok gelandang semakin menipis. Dengan Toby Collier berpeluang dipinjamkan, sektor ini kini dinilai sebagai titik yang paling membutuhkan peningkatan kualitas. Sejauh ini belum terlalu banyak nama gelandang yang santer dikaitkan dengan Manchester United. Wajar karena fokus utama klub memang masih tertuju pada perekrutan penyerang. Meski begitu beberapa kandidat perlahan mulai bermunculan. Gelandang Valencia, Javi Guerra disebut sebagai salah satu opsi yang masuk radar. Nama lainnya adalah Martin Hjulmand dari Sporting Lisbon yang pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim sehingga dinilai cocok dengan gaya bermain sang pelatih. Sembari menunggu perkembangan di bursa transfer, United kini mulai mengalihkan perhatian pada persiapan jelang musim berikutnya. Sejumlah partai uji coba pramusim bakal dijalani dan para supporter diminta bersiap mengikuti agenda tersebut sebagai bagian dari pemanasan menuju kompetisi resmi.